Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang saya muliakan Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, wabil khusus para imam, hadirin hadirat, soimin soimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat umur panjang kepada kita semua, sehingga sampailah kita di hampir penghujung bulan Ramadan tahun ini. Kemudian dalam nikmat umur panjang itu Allah mengkaruniakan kenikmatan yang lebih hebat dari itu, yakni kenikmatan hidayah, ya, dan taufik untuk kita bisa mengabdi kepada Allah melalui ibadah puasa, sholat, sujud, baca Quran dan sebagainya. Pastikanlah oleh kita semua ini fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Nah, itu harus jadi harus jadi jargon kita, ya. Fadlam minallahi wa ni'mah. Semua ini semata-mata karena karunia dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita memuji Allah tadi, ya. Terima kasih ya Allah, Kau telah memilih kami sebagai hamba-hambamu yang mau sujud, mau ruku, mau tunduk patuh terhadap perintah. Karena umur panjang tapi tak mau sujud, tak mau ruku, tak mau tunduk patuh dengan aturannya, jadi malapetaka pula. Betul lah, malapetaka. Makin banyak kita berbuat dosa. Nah ini nih, kita nih komplit, ya, umur dipanjangin, kemudian diberi hidayah iman, diberi hidayah Islam. Selanjutnya hadirin, mari kita bersolawat dan bersalam dengan penuh ta'zim untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau dan untuk seluruh sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Hadirin rahimakumullah, kata para ulama termasuk Ibnu Abbas, ulama dari kalangan sahabat, menyampaikan bahwa ada satu surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tak lama setelah surat itu turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam intaqala ilar rafiqil a'la, beliau berpindah
dari kehidupan dunia ini berkumpul dengan teman-teman yang tertinggi, wafat ya. Jadi surat terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maknanya misi kerasulan itu hampir selesai ya. Misi kenabian itu hampir selesai. Seluruh berita-berita langit hampir finish disampaikan kepada manusia. Nah, surat yang dimaksud adalah surat ke-110 dalam urutan Mushaf Utsmani, yaitu surah An-Nasr ya. Saya baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, maka saat itu kamu diperintahkan untuk mensucikan Allah Tuhanmu, memuji Allah Tuhanmu, dan kamu diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha menerima tobat. Idza ini syarat, makanya ada apabila. Fasabbih, nah itu jawab namanya ya. Dalam syarat ini ada 3 Allah sebutkan, 3 peristiwa. Peristiwa pertama, bila telah datang pertolongan Allah. Yang kedua, bila telah datang kemenangan. Yang ketiga, bila telah kamu lihat orang-orang yang kamu ajak itu sudah mau menerima agama Allah, tak lagi satu-satu datang, melainkan mereka sekali datang bergerombol. Artinya apa? Antusias ya. Kalau di awal Islam orang tuh datang satu, itu pun sembunyi-sembunyi satu. Ini enggak, sekali masuk Islam sekampung, sekali masuk Islam satu bani. Nah, bila 3 peristiwa itu dah terjadi, maka aku minta kepadamu wahai Muhammad, 1, sucikan aku Tuhanmu. Yang kedua, puji aku Tuhanmu. Yang ketiga, bermohonlah pengampunanku. Awas, ini kamunya nih Nabi Muhammad loh, bukan bapak, bukan saya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Makhluk Allah yang paling paripurna. Kesempurnaannya itu dari seluruh sisi ya. Ada rahasia bagi kita ya. Ini mumpung di penghujung. Nah, itu makanya saya nak sampaikan ini di penghujung. Itu di penghujung dakwah ya. Dakwah ini nak kelar, hampir selesai. Pesan Allah kepada beliau apa? Dakwahmu hampir selesai, misimu hampir tamat. Nah, di penghujung dakwahmu ini Allah minta 3 hal. Sucikan aku,
2, puji diriku. 3, mohonlah ampunanku. Nah, di penghujung Ramadan pun itu yang harus kita perbanyak. Sucikan Allah. Yang kedua, perbanyak memuji Allah. Yang ketiga, beristighfarlah kepada Allah. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di riwayat Imam Bukhari ya, beliau meriwayatkan setelah turun surat ini, Rasulullah SAW dalam ruku dan sujudnya itu beliau memperbanyak bacaan mirip dengan susunan di surah An-Nasr tadi. Bacaannya itu bukan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi kata Sayyidah Aisyah, saya dengar dalam ruku dan sujudnya itu beliau berucap subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Yuk kita bareng. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, subhanaka itu artinya fasabbih ya. Subhanaka Allahumma rabbana itu ya. Wa bihamdika, wa bihamdi kan, fasabbih bihamdi rabbika gitu kan, fasabbih bihamdi rabbika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli wastaghfir. Paham Pak ya? Nah, jadi bukan bid'ah kalau kita dalam ruku, dalam sujud bacaannya itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Nawawi menyampaikan boleh digabung ya, boleh digabung. Baca dulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian yang itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfir. Nah itu apa Ustaz? Ulang lagi ya, konsen ya. Nah, konsen paling tidak dapat inilah ilmu, tidak seramadan penuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh ya, ulang lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yuk 1, 2, 3. Sekali lagi. Allahumma nah, jadi 3 paketnya ada di situ. Ya. Paket tasbih, paket tahmid, paket istighfar. Ya. Nah, hadirin yang mulia, makna tasbih itu dari sabbaha yusabbihu tasbihan.
tasbihatan, tisbahan, musabbahan, fahuwa musabbihun, wazaka musabbahun, sabbih, la tusabbih, musabbahun, musabbahun. Saya nih Ustadz sering baca tasrifan nih bukan nak pamer ya, bukan. Saya nak ngasih tahu bahwa bahasa Arab yang menjadi bahasa pengantar Quran, betul? Unik, gitu aja. Tak nak pamer, tak ada pentingnya lah pamer, betul. Artinya kalau kita senang Quran, akan lebih senang lagi kalau kita mengerti sedikit tentang keunikan bahasa Arab. Nah di firman tadi pasabbih, itu fi'il amar namanya, yang digabungkan dengan pak jawab. Sabbih kemudian ada fa-nya, fa-nya itu namanya pak jawab. Kalau ada syarat ada jawab, nah dijawab nih boleh pakai pa gitu. Pak maka sabbih, kamu kudu nyucikan gitu. Jadi sabbah itu tafsirnya tanazzaha, ya tanazzahu tanajjuhan, wa mutanazzahan fahuwa mutanazzihun, wa zaka mutanazzahun. Tanazzah, apa tanazzah itu artinya? Artinya tuh sucikan, bersihkan. Sabbih itu gitu, sucikan Allah, bersihkan Allah. Bersihkan dari apa? Anin naqaisi, anit tashabbuhati, anit tajsim. Bersihkan Allah Tuhanmu tuh dari segala kekurangan-kekurangan, dari segala kemiripan-kemiripan dengan bersihkan. Paham ya? Nah, di antara hal yang harus kita pahami, Allah memerintah itu tanpa kepentingan. Paham ya? Allah memerintahkan kita tuh tanpa kepentingan diri Allah. Beda dengan kita, betul lah. Contoh ketua nih, buat program kan sedemikian banyak nih, betul lah. Saya ikhlas Ustaz, tak ada kepentingan, betul lah. Tapi paling tidak ketua dan jajaran itu berpikir, apa kata dunia kalau aku jadi ketua tak punya kegiatan, betul lah. Kan itu kepentingan juga, betul kan? Termasuk Ustaz datang tuh ikhlas boleh, tapi bukan tanpa kepentingan. Paham ya? Jadi Allah memerintah kita puasa, Allah memerintah kita sholat, Allah memerintah kita berbuat baik tanpa kepentingan untuk diri Allah. Maka dalam hadis mutawatir, betul, disampaikan, andai penduduk bumi ini semuanya mentaati aku, tak akan bertambah sedikit pun, kata Allah, keagunganku. Se-THI ini tak ada yang tak datang ke masjid, kabeh datang, dari mulai yang tua sampai nenek-nenek, dari yang mulai nenek-nenek sampai yang budak-budak. Tak nambah keagungan Allah. Kalau ketua sama Ustadz Ali, nambah tuh popularitasnya. Makanya kalau nanti ada pergantian pengurus tuh, tak macam ketua kita dulu ya, kan, betul lah. Ada kepentingan gitu. Paham tak? Bapak jangan punya kira Allah butuh dengan taat kita. Sebagaimana tak akan terkurang kemuliaanku gara-gara makhluk semua membandel dengan tak ada yang mau sholat sedunia, bukan se-THI. Masjid kosong kabeh, tak ada yang tertarik bilang Allah. Allah sampai, takkan berkurang keagunganku. Paham Pak? Jadi Allah sucikan oleh hati kita dari memiliki kepentingan dari nah itu makna pasab. Paham Pak ya? Kemudian
Bersihkan juga Allah dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang tak pantas, dari hal-hal yang tidak tepat, dari hal-hal yang tidak mengandung hikmah. Gitu ya. Maka ada contoh di dalam Al-Quran, ya, seperti pengakuan malaikat, ya, pengakuan malaikat. Ketika sebagian malaikat mempertanyakan keputusan Allah untuk menjadikan Adam dan keturunannya sebagai pemakmur bumi ini, pengelola bumi. Malaikat bertanya dengan Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Keburukan Adam dan keturunannya disebut, kebaikan diri malaikat disebut. Pertanyaan malaikat, kenapa tak memilih kamu, malah memilih mereka? Paham ya? Allah sampai dengan malaikat, oke? Coba sebutkan malaikat ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Terdiam malaikat. Oke, sekarang Adam sebutkan ini. Ini apa, ini apa. Allah telah ajarkan kepada Adam semua nama-nama itu. Maka Adam menjawab, ini anu, ini anu, ini anu, semua disebut. Jadi apa yang Bapak lihat sekarang tuh sudah disebut oleh Nabi Adam tuh. Tak ada barang baru. Bapak jangan punya kira Tuhan tuh baru tahu manusia bisa naik ke bulan di abad 20 atau di abad 9. Allah tuh udah mengerti semuanya sebelum itu menjelma. Awas, kita harus ngerti begitu. Bapak jangan punya kira Allah baru tahu ternyata orang Amerika tuh bisa terbang. Oh, gendeng lah kalau gitu punya keyakinan. Apalah lebihnya Tuhan dari kita kalau sama-sama baru tahu. Paham enggak? Paham, Bu? Kalau Allah Bapak kira taunya kita ngaji ini sekarang setelah kita duduk, apa bedanya Allah sama emak kita? Kalau taunya baru tahu. Nah itu makna sabih itu, Pak. Nah kita ini kadang salah memposisikan Tuhan. Kita punya kira Allah tuh baru tahu. Paham ya? Maka kita sering berburuk sangka. Kenapa? Karena kita punya kira Tuhan sama-sama baru tahu. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari aqaidul iman. Betul lah? Apa itu sifat ilmu? Akan dijelasin sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Itu kan dari ilmu yang dianggap sesat sekarang ini oleh sebagian kawan kita. Itulah. Nah, dari situlah kita bisa mengerti Allah tuh bedanya dengan kita tuh apa? Ilmunya itu. Paham? Atau memang iya Bapak dan saya punya itikad kayak gitu dah. Allah tuh baru tahu aku sholat subuh. Sebelum sholat subuh Allah tak ngerti saya sholat enggak ya Rustam tuh kan. Ternyata sholat. Dikiranya tak sholat kata Allah. Gitu tak kira-kira. Kalau emak kita boleh. Biasanya kita jarang sholat kan. Sholat tak anakku nih. Sholat. Alhamdulillah sholat. Apa Allah gitu tak pahamnya kita sholat? Awas, kita harus ngerti. Nah, sucikan Allah dari pengetahuan yang kayak gitu tadi. Ilmunya Allah tuh kodim, Pak. Terdahulu. La awwala li uluwiyatihi. Tak ada awal untuk awalnya ilmu Allah. Paham? Nah.
Jadi sebelum kita menjelmakan ini, Tuhan dah tahu kita nak buat itu. Maka ada dalam firman, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Wa ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah itu yang terjadi, itu artinya musibah itu. Bapak jangan artikan musibah itu yang menyakitkan aja, jangan. Asoba yusibu isobatan wa musoban fahuwa musibun wa dzaka musobun. Asoba yusibu itu menimpa, menimpakan. Jadi musibah itu yang terjadi, itu maknanya. Paham ya? Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di bumi ataupun di diri kamu, itu sampel aja bumi dan diri kamu tuh. Maksudnya di seluruh alam raya. Illa fi kitabin, kecuali sudah ada dalam catatan. Min qabli an nabraha, sebelum kami jelmakan peristiwa itu. Paham Pak ya? Berarti sudah Allah ketahui. Termasuk datangnya saya dari Jawa Barat ke sini. Kalau Bapak baru tahu kan? Allah mengerti dari dulu Pak. Maka tak perlu ada yang diherankan, karena semua itu adalah penjelmaan isi kitab. Paham tak? Nah itu sabih. Di penghujung risalah itu Rasul diminta oleh Allah, sucikan aku. Paham Pak? Sucikan asal, sucikan aku. Paham? Nah mensucikan Allah itu disimbolkan dengan ucapan apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tadi Ustadz kita mimpin 33 kali tananggung kan? Subhanallah, 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 gitu kan? Maha suci Allah, Maha suci Allah. Tapi jangan gitu pula zikirnya. Udah pakai subhanallah aja, jangan pakai bahasa Melayu, Pak Guru. Subhanallah, Maha suci Allah. Karena ta'abudi namanya. Ngabdi udahlah sesuai dengan. Tapi kalau kita membuat pernyataan di luar ibadah mahdoh ya, misalnya betul lah, nengok hal yang luar biasa membuat kita takjub, Maha suci Engkau ya Allah, silahkan itu, tidak ada masalah, betul lah. Itu. Atau melihat sesuatu yang membuat kita merinding, nah, kita boleh juga bilang Maha suci Engkau ya Allah, boleh. Tapi kalau lepas sholat jangan diganti pakai bahasa Jawa, dan pakai bahasa, ganti bahasa Madura, pakai bahasa Arab. Subhanallah, Subhanallah. Nah setelah saya dan kita paham maksudnya begitu, betul? Maka baca subhanallah itu pelan lah sikit, betul lah. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Ujung-ujungnya dengarnya banallah, 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 kan gitu. Betul lah. Ujung-ujungnya dengarnya banallah, 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 banallah. Jadi tak terkejar lagi makna kesuciannya itu, nyantai aja, betul lah. Daripada gurung gusuh gitu, tergesa-gesa gitu, udahlah balik aja dulu, betul lah. Nanti di rumah dah terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan tuh, baru baca subhanallah pelan. Kan mesti di tempat sholat kan, balik ke rumah pun kan bisa subhanallah, kan duburokul di sholat. Ya, meskipun dah balik. Paham Pak ya? Oh, ini pesan ke Rasul. Ya. Paham Pak ya? Nah, termasuk kita bisa puasa, kita bisa i'tikaf, kita bisa berteman, kita bisa nyatu, bisa gotong royong. Jamaah tuh bahasa kitanya gotong royong. Gotong royongnya apa? Kita tak pandai baca Quran, adalah Ustadz Ali maju, Ustadz Ali kan yang fasih, kami ngikut aja, kan gotong royong namanya ketua, betul lah. Ketua yang buat konsep, aku nih kalau ngetik dah tak nampak, suruh anak kan, nak ketikan, ya saya pandai ngetik, konsepnya tak ngerti, biar ayah ngomong, itu kan gotong royong namanya, betul lah.
Nah, misalnya bapak tak paham sabbihisma rabbikal a'la, betul lah. Ustaz Ali pasti betul dah. Ustaz maju awak, aku ngaminkan aja. Nah, kan gotong royong, betul lah. Satu maju, satu ngikut. Maka gotong royong itu diadopsi Pak, oleh founding father kita di Indonesia, betul lah. Untuk membangun bangsa ini biar bisa tuntas tapi tak terlalu capek kita, yuk kita gabung. Yang punya otak mikir konsep, betul lah. Yang punya tenaga bikin jalan, betul lah. Yang punya mesin, punya duit, yuk modal, gitu kan. Jangan semua dikerjain sama orang kaya, terus nanti orang kaya, betul lah. Nah, termasuk bisa puasa, bisa sholat, bisa ruku, bisa tilawah, bisa i'tikaf, bisa ngumpul, bari bersahabat. Nah, kita pastikan itu semua bukan karena kemampuan kita, betul. Ini melulu, nah gitu Ustaz bahasanya tuh, melulu karunia Allah. Paham enggak? Melulu karunia Allah. Apa butuh tak Allah bantuan kita untuk bisa kita mendapat nikmat itu? Enggak. Allah tuh yaf'alu ma yasha, al-fa'alul lima yurid. Ingat-ingat, Allah tuh melakukan apa yang Dia kehendak. Paham enggak? Gitu. Allah tuh fa'alul lima yurid, tukang melakukan apa yang dikehendaki. Oh, sabik. Apa sih? Mirip masyiah sama iradah tuh mirip, ya. Maka kadang yaf'alu ma yasha, kadang fa'alul lima yurid, kan sama tuh. Yaf'alu, fa'alun itu kan satu akar kata, fa'ala. Paham enggak? Jadi Allah tuh tak terpengaruh karena ustaz dekat dengan masjid lalu ke masjid, enggak. Memang Allah menghendaki ustaz ini menjadi pelaku sujud, pelaku ruku. Paham enggak? Dia harus disucikan Allah dari keterpengaruhan oleh makhluk. Ngerti ya? Jadi jangan ada bapak bilang, betul lah, kalau tak ada usaha kita, oh kita tak sukses. Jangan. Paham? Ya. Terkait dengan iradah Allah tak ada pengaruh itu. Coba bapak jawab, Nabi Muhammad untuk jadi nabi dan rasul itu buat proposal tak? Tidak, ditunjuk karena Allah menghendaki. Nabi Isa ada tak buat proposal, ya Allah angkat saya jadi nabimu? Tidak, Allah menunjuk. Maka Ustaz, mohon maaf, ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, jangan dimaknai kita hendak merubah kehendak Allah, ya. Jangan. Paham enggak? Ya. Lalu apa makna doa? Doa itu memperlihatkan kita nih lemah, tak bisa ngapa-ngapa, tak punya apa-apa. Maka dijelmakan pengakuan tidak mampu itu dengan meminta. Paham enggak? Meminta itu kan menyatakan ketidakmampuan dan merasa butuh, gitu kan? Jangan punya etikat ku atur Allah dengan permintaan. Keliru besar. Paham enggak? Keliru. Itu bedanya Ustadz dengan Allah. Paham enggak?
Ustadz, anak nangis, minta ayah minta, nanti kau bagilah ayah, nanti ya. Nangis saja, meleleh Ustadz pun tak tega juga pergi. Ustadz ngebayangin enggak Allah tuh bisa dipengaruhi kayak Ustadz dipengaruhi anak Ustadz? Paham enggak? Kalau kamu ingin diijabah doamu oleh Allah, coba kau nangis, Allah nanti iba melihat engkau. Begitu enggak kira-kira? Kalau Allah iba, itu artinya bisa dipengaruhi. Padahal Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Keputusan Allah itu murni irodahnya, tak ada pengaruh dari siapa. Paham dah, Pak? Jadi apa makna tangisan tuh? Makna tangisan ini artinya, ya Allah, kami ini butuh dengan bantuan. Gitu. Maka menangislah gitu. Betul lah? Ya Allah, saya ini butuh dengan surgamu. Maka nangis kita. Betul lah? Ini bukan nak mempengaruhi Allah. Kan sekali lagi Allah tuh al-fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dia Allah tuh adalah yang melakukan apa yang dikehendaki. Maka apa yang Allah lakukan itu tak akan dimintai pertanggungjawaban. Betul tak? La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tak akan ditanyai dengan apa yang dilakukannya. Ya Allah, kenapa engkau buat anak saya kafir? Tak ada. Paham enggak? Tapi kalau kita melantarkan anak, tak dididik, betul? Tak dibimbing, tak diajak sholat, kemudian anak jadi kafir, Bapak akan ditanya, kenapa anakmu kafir? Lalai kami ya Allah. Paham enggak? Paham ya? Nah, itu makna sabbih, sucikan Allah. Panjang, Pak. Ya? Kan? Nah, maka di akhir Ramadan ini sucikan Allah. Paham? Sucikan Allah gimana? Ya Allah, kami bisa taat nih semata-mata karena Engkau. Itu tidak karena yang lain, tidak karena ilmuku, tidak karena kawanku, tidak karena hebatku, tidak karena bla bla blaku, tidak. Tapi semata-mata fadlam minallahi wa ni'mah. Nah, itu rahasia kenapa Bilal tuh ngomong gitu terus. Fasabbih bihamdi rabbik. Kemudian bihamdi. Nah, bihamdi rabbik, bihamdi rabbik. Mensucikan bari dibarengi, gitu ya. Bari dibarengi dengan memuji Tuhanmu. Sematkan kepada Allah segala keterpujian. Betul lah? Sematkan kepada Allah segala keterpujian. Setelah sebelumnya kita membersihkan Allah dari kekurangan. Paham tak? Kalau manusia kan boleh aja, bodoh tidak, tapi pintar tidak. Bisa jadi. Tidak bodoh kan disucikan dari keburukan kan? Betul lah? Tapi tak pintar, jelek juga. Paham tak? Nah, gitu. Nah, Allah tuh suci dari kekurangan, disematkan kepadanya kesempurnaan. Nah, dalam kesempurnaan itu kita bilang memuji. Paham ya? Nah, kita hilangkan dari Allah kekurangan-kekurangan, kita sematkan kepadanya kesempurnaan. Nah, di surah Al-Imran, orang yang berakal tuh dilukiskan oleh Allah zahir batinnya itu seperti itu. Setelah dia memperhatikan langit, bumi, apa yang dia ucapkan? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina azaban. Tak ada kesia-siaan ya Allah pada apa yang Engkau ciptakan. Engkau maha suci dari kesia-siaan.
jaga kami daripada api neraka. Paham ya? Nah, itu. Maka kita muji terus, betul lah, muji terus. Tak pernah muji diri sendiri. Ustaz pernah enggak lepas ngimamin tuh, aduh aku nih khusyuk bagus, alhamdulillah. Kalau masih alhamdulillah masih mending, tapi kalau memanglah aku nih, itu udah celaka dah. Nyungsep kita, paham ya? Nyungsep kita kalau memuji diri sendiri. Harus nih ending nih Pak, endingnya itu apa? Dari puasa kita nih harus tasbih tahmid. Ending saya nak kasih konfirmasi dengan Bapak. Di dalam Quran nih Pak, lepas haji, lepas salat, lepas puasa, apa yang diminta Allah? Ingat aku terus. Kita dari haji dulu ya. Di ayat 200 di surah Al-Baqarah. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikran. Bila manasik hajimu itu telah kamu tunai, dah selesai kamu laksanakan, apa permintaan Allah kepada orang-orang yang selesai manasik hajinya? Fazkurullaha, maka ingat kalian kepada Allah sebagaimana kalian ingat kepada leluhur kalian, atau kalian lebih hebat lagi ingat aku. Paham ya? Setelah selesai hajian nih Pak, diminta oleh Allah segera zikir lagi aku, sebut lagi aku. Coba Ustaz di ayat puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan hitungan hari puasa itu. Artinya dari awal hilal nampak sampai datang hilal berikutnya, gitu kan? Sempurnakan. Kalau tak nampak hilal, kata hadis, fa'akmilul iddata salasin, buat genap hitungannya 30, itu kan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kemudian hendaknya kamu semua membesarkan Allah karena Dia telah memberikan hidayah kepada. Tuh lihat, diklaim oleh Allah, kamu bisa puasa tuh karena hidayahku. Udah. Cuman bahasa di puasa apa? Tukabbiru, takbir. Maka di Idul Fitri, betul? Ustadz kita semua kan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir itu Pak konsekuensi dari tasbih tahmid. Kalau kita nyuciin Allah, kalau kita memuji Allah, pasti konsekuensinya apa? Ngebesarkan Allah. Itulah rahasia kenapa sholat itu dibukanya bukan dengan alhamdulillah, bukan dengan subhanallah, tapi dengan Allahu Akbar. Baru setelah itu Bapak bertasbih, baru apa Pak ya? Tapi dalam hadis la yadurruka bi ayyi syai'in bada. Tak ada masalah Bapak mau memulai dari mana, begitu ya. Bapak mau Allahu Akbar 33 dulu, gitu kan. Cuman adalah dalam contohnya itu tasbih dulu, tahmid lalu, takbir terakhir. Tapi Bapak nak balik-balikin pun tak ada masalah. La yadurruka bi ayyi syai'in bada'ta. Ini hadis. Tidak ada masalah bagimu dengan mana satu kamu memulai.
Nah, cuman takbir nih konsekuensi. Setelah kita mensucikan dia, memuji dia, oh maka dia tuh memang maha besar. Paham enggak? Nah, itulah kenapa membuka sholat dengan takbir. Betul lah? Allahu Akbar. Ada pernah dengar Ustaz Imam Subhanallah? Ada enggak? Alhamdulillah, tak ada. Karena takbir ini ketua itu kesimpulan daripada tasbih tahmid. Subhanallah, alhamdulillah. Oh, dia maha besar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana Rabbiyal Azim. Pandai Ustaz. Paham enggak? Apa pelan-pelan aja? Betul lah, pelan-pelan. Ini sebentar, ini udah jam 6, lanjut. Lanjut ya. Tak ada lagi hari Sabtu loh di Ramadan ini terakhir Sabtu. Lanjut. Basmalah. Nah, bahasa kita nih singkatan. Ya. Ada istilah lain senada dengan basmalah itu tasmiyah. Tasmiyah. Tasmiyah itu apanya, Bu? Artinya nyebut. Kan nama itu bahasa Arabnya ismun. Kalau menama ini bahasa Arabnya sama yusammi tasmiyatan. Bahwa musammin wa dzaka musamman. Nah, maka Rasulullah kan pernah saya bacakan hadisnya. Beliau minta dengan putra beliau kan, putra tiri beliau kan, samillah. Nah, sami kudu nyebut kamu Allah Akbar. Paham enggak? Tasmiyatun. Paham ya? Nggak, maksud saya gini, saya bukan nak pamer ngomong-ngomong gini, bukan. Karena Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah itu kan hari-hari kita sebut. Hati hari-hari kayak fadlan minallahi wa ni'mahu wa maghfiratahu wa rahmah. Betul lah. Itu kan Rasul tak ada nyontohin kayak gitu kan. Cuman ulama berkreasi kemudian, betul lah. Selak-selak kita istirahat nak bangun sholat berikutnya tuh kan. Gitu. Tapi ini maknanya luar biasa. Nah, cuman itu tadi kita kan perbalisem dengar dari bapak kita begitu, betul lah. Ternyata maknanya tuh agung. Cuman kita dikasih tahu gini nih agak gimana gitu ya. Penting loh. Penting. Ini penting. Setelah kita mengerti cara sholat, nah kita naikin sedikit, mengerti hikmah-hikmah dari apa yang kita baca itu. Karena terus terang pengantar bahasa kita dengan Tuhan dalam sholat itu bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Dan tak sah sholat bapak diganti dengan bahasa Melayu. Allah Maha Besar. Ngapa mas? Allahu Akbar. Aku bingung kalau Allahu Akbar itu apa artinya kan? Kan mulia tujuannya. Agar apa? Agar apa yang kuucap itu ada juga di hatiku katanya. Betul lah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Allah tuh maha besar betul. Allah tuh keterpujiannya banyak sekali. Bukan langsung di hati kan? Di sini ya, di sini pun nyambung kan? Tapi taati sholat bapak kayak gitu. Paham enggak? Maka itu harus dijelaskan di luar sholat. Momennya ya kayak gini. Paham ya? Oke ya. Lanjut. Wastaghfirhu.
Dan kamu wahai Muhammad, awas semula gitu mananya. Wastagfir, wa dan istagfir. Kamu harus minta ampun Muhammad kepada Tuhanmu itu. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu nabi terakhir, menjadi raja dari seluruh nabi-nabi yang ada. Maka di akhirat nanti, karena beliau nabi termulia, Nabi Isa tak sanggup menghadap Allah, Nabi Musa tak sanggup, Nabi Ibrahim tak sanggup. Yang punya kesanggupan untuk bertemu Allah di kegoncangan kiamat itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan kepada beliau, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepala, sal tuqta, ayo minta kepada saya, pasti kamu akan kuberi. Paham Mbak? Itu tanda bahwa Nabi Muhammad itu semulia-mulia makhluk Allah. Tapi Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad di penghujung misinya itu apa? Beristighfarlah kamu kepadaku. Wah gitu Pak, mohonlah ampunan kepadaku wahai Muhammad. Pertanyaannya, apa dosa Nabi Muhammad? Kan tak ada dosa, wong maksum kok. Awas, jangan pula Bapak simpulkan dari sini, oh berarti sekelas Nabi Muhammad punya dosa, kata Bapak. Mana dalilnya? Wastagfirhu. Oh, kan parah. Itu Allah nyuruh Nabi Muhammad beristighfar, minta ampunan. Tak mungkin Nabi Muhammad disuruh minta ampunan kalau tak ada dosa. Gendeng namanya nih, Ustaz. Paham tak? Kalau memaknai ayat wastagfirhu begitu. Itu bukan gendeng, sableng. Ngertos ya? Sableng, wiro sableng. Bodoh kalau bahasa kasarnya. Tak sopan, tak beradab. Paham Mbak? Bukan begitu. Apa artinya? Ngaku salah, ngaku kurang, ngaku silap, itu hakikat hamba. Paham Pak? Nabi Muhammad dan kita umatnya itu adalah Abdullah, hamba Allah. Namanya hamba takkan sampai kepada derajat kemuliaan semulia Tuhan. Maka pasti ada kurang gitu. Nah, sebagai hamba yang baik, akui itu. Meskipun hakikatnya Nabi tak ada dosa, maka beliau sampai dengan kita. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada hari yang kulalui kecuali aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 100 kali. Rasul yang menyampaikan, beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 100 kali. Paham Pak ya? Nah, itu rahasia kenapa Pak Imam salam bukan alhamdulillah ya Allah, bukan begitu. Langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam kita tadi Ustadz Ansori itu, Bapak dengar tadi apa kata pertama setelah salam? Astagfirullah. Kira-kira basa-basi tadi ya? Bukan. Dia sadar sebagai hamba ini banyak kurang, banyak keliru. Meskipun tak bisa mendetailkan apa kekeliruan tadi, sudahlah aku ini memang banyak kelirunya. Astagfirullah. Maka tak disebut di situ dosanya dosa apa kan? Astagfiru, saya mohon ampun Allah kepada Allah. Tak disebutkan dari apa, tak ada. Pernah tak Bapak mikir bahasa astagfirullah? Coba Ustaz. Hah? Ustaz ada kan? Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Tak disebutkan minta ampun dari apa. Kan? Tak disebutkan? Artinya gitu.
dari segala kekurangan-kekurangan saya sebagai hamba-Mu ketika melayani. Berat ya Allah untuk disebutkan satu per satu, saking lobanya, saking banyaknya. Maka bilang aja lah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya dari 10 kekurangan saya ya Allah. Ustaz ya. Nah, di akhir Ramadan tuh gitu, renungi kita nih meskipun boleh genap 30 hari kita puasa, bukan berarti kita nonsen dari kekurangan. Banyak kekurangan. Nah itu Pak, oleh karena itu la tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqun. Jangan sekali-kali kamu sucikan dirimu dari dosa. Jangan merasa nihil dari dosa. Dosaku apa ya Allah? Kok penderitaan ini tak ada hentinya? Emang engkau ini siapa tak punya dosa? Betul? Kadang kita gitu Pak ya. Usaha ini salah, usaha itu salah, pinjam sini bankrupt, betul lah? Bawa modal dari kampung tak bersisa. Akhirnya merenung, dosa apa diriku ya Allah? Engkau gagalkan semuanya. Keliru Pak. Kok hamba ngaku dosa apa? Yang namanya hamba tuh banyak lah dosa. Tak usah bertanya begitu, tinggal astagfirullah, astagfirullah. Nah, maka Nabi Nuh ketika bujuk kaumnya untuk mau beriman, beliau sampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Lanjut, yumdidkum bi amwali wa banin. Betul lah, beristighfarlah kamu, akui kamu nih hamba yang banyak keliru. Nanti kalau kamu mau ngaku sebagai hamba yang banyak kurang, Nabi Nuh janjikan Tuhan akan kirim nikmat yang banyak berupa harta dan anak-anak pengikut. Betul lah, nanti Tuhan siapkan tanah-tanah yang subur, kebun-kebun yang rindang. Paham enggak Pak? Istighfar itu apa? Ngaku kita lemah. Itu intinya istighfar itu tadi. Ngaku kita lemah. Apa Ustaz? Di balak musibah ada hikmah. Istri kabur. Nah. Iya. Di balik musibah ada hikmah. Ketika musibah itu dihadapi dengan kesabaran, pasti ada hikmah. Tuh hikmah itu apa? Kebaikan yang tak kita sadar. Kebaikan yang tidak kita sadari. Boleh jadi kalau Ustadz sukses dengan seluruh bisnis tuh, Ustadz tak ada lagi di depan mihrab ini, udah lang-lang buana kemana-mana. Di antaranya, betul ya? Nah, itu kan hikmah, itu kebaikan yang tak kita kira. Boleh jadi gitu. Dunia itu tadi dapat, tapi Ustadz bisa sujud, bisa boleh jadi kalau sukses semua bukan Allah yang disebut, betul lah? WA yang penuh panggilan, tapi karena tak sukses, ya Allah, ya Allah, ya Allah, betul lah? Itu kan kebaikan. Paham ya? Dasar ya. Kita ulang lagi yang doa dalam ruku, dalam sujud tadi ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Nah, apa deh? Iya. Di ruku di sujud itu boleh dibaca, ya, yang subhanakallahumma rabbana. Di ruku boleh subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Gabungin Bapak dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh, Bapak. Cuman kalau ngimam jangan lebih dari 3 kali. Kasihan yang hidungnya mancung atau yang perutnya mancung. Apa Ustaz Bu? Yang biasa aja subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh 1 kali Ustaz. Ya, boleh 1 kali. Cuman lucu, kok tarawih cuman 1 kali ya gitu. Kan tarawih itu artinya nyantai gitu. Ini kan nyantai, gerusuk. Bukan tarawih, tahajul namanya. Oke ya. Nah, selanjutnya para orang tua, nyambung kepada makanan yang pernah saya sampaikan. Pastikan oleh kita makanan yang Allah anugerahkan kepada kita ini semuanya ada hikmah, ada kebaikan, ya, tidak ada kesia-sia. Nah itu. Yang kedua, pastikan oleh Bapak bahwa makanan itu bukan Tuhan. Paham? Kalau Tuhan kan segala-galanya. Betul? Kalau makanan jangan kita yakini segala-galanya. Nah, itu maksud saya. Jadi sucikan Allah dari punya serikat, dari punya pembanding. Kalau kita yakini Allah sebagai segala-galanya, maka selain Allah bukan segala-galanya. Nah, gitu, termasuk makanan. Makanan tuh kita yakini bukan segala-galanya. Nah, gitu harus pasti. Paham ya? Nah, ngerti ya? Itu maksud saya. Oleh karena itu kita semua harus punya keyakinan. Makanan dan kita punya status sama. Apa? Makhlukun, dicipta oleh Allah. Nah, itu harus ditanam di hati kita. Makanan itu dicipta oleh Allah. Sebagaimana kita pun dicipta oleh Allah. Maka kita tak boleh bertawakal kepada makanan. Sama Pak ya, kayak Bapak lapar ya beli nasi padang. Ah gitu kan. Kalau tak beli nasi padang, laparnya tak berhenti. Betul lah. Nah, halnya sama, kita pening cari Pamadol, pergi ke Kimia Farma kan. Paham enggak? Nah, Allah minta kamu jangan nyandar dengan makanan yang kucipta. Kamu jangan berserah kepada obat yang kucipta. Kamu berserah kepadaku yang menciptamu dan mencipta obat. Gitu Pak, kan di sini. Tawakal tuh di sini. Maka ketika kita makan bismillah. Betul lah? No problem. Tak ada masalah. Kan doa pun bagian dari obat. Paham Pak ya? Bapak harus yakin itu. Ya. Berobat tuh pilihan, bukan kewajiban. Pilihan Pak, bukan kewajiban. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, itu keizinan. Bukan kalau tak berobat Bapak masuk neraka. Oh ngeri Pak kalau gitu. Cuman kalau Bapak di rumah sendiri terkapar gini, apa yang nak Bapak buat? Bangun tak pandai, berdosalah Bapak berarti. Betul lah? Atau Bapak tak ada duit. Paham tak? Itu keizinan, bukan kewajiban. Paham ya? Kalau Bapak memilih keizinan itu untuk melakukan, pastikan. Kenapa kamu berobat? Tuhanku mengizinkan. Oh gitu. Dan dia yang menyembuhkan, bukan obat ini. Maka dalam doanya apa? La shifaa illa shifauka.
tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Wa idza maridtu fahuwa yashfini, yang bila aku sakit dia Allah yang menyembuhkanku. Tak ada Nabi Ibrahim nyebut-nyebut obat. Paham Pak ya? Awas, jangan gara-gara ceramah saya lapar nih. Ah, kata Pak Rustam jangan bersandar kepada nasi. Nah, gini. Tak makan ya, aku tawakal. Udahlah ya, tak usah ngaji lagi, sesat kata istri Bapak. Paham enggak? Nah, kita jamah nasi itu karena Allah izinkan kok. Dah makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa yang telah kurizkikan kepada kalian. Bapak ambil. Terima kasih ya Allah, telah kau izinkan aku mengkonsumsi. Paham ya? Itulah rahasia kenapa ada yang lucu kan. Sebulan penuh bapak saya dilihat di siang hari ini Allah sampai dengan kita kalau dalam bahasa kasar. Awas ya, kalau makan kucitak kau. Nah, gitu seolah-olah. Tapi nanti Pak tanggal 1 Syawal lain. Awas ya, kalau puasa kujitak kau. Ha, tuh. Betul lah. Tapi tanggal 1 aja Pak ya. Itu kalau bahasa kasarnya kan gitu Pak ya. Betul lah. Sekarang bahasa kasarnya gitu. Coba-coba kamu minum coba-coba kamu makan awas. Ku hantam kepalamu tuh. Oh, gitu kan. Makanya kan dosa buka puasa siang hari tanpa ada sebab itu kan ngeri Ustaz. Ngeri Pak. Betul lah. Tapi nanti tanggal 1 Syawal kalau Gus Menteri dah menyampaikan tanggal 1 Syawal hari anu misalnya kan, itu berlaku larangan juga, tapi larangannya sebaliknya. Awas ya kalau kau puasa hari ini ku tebas. Oh, kan gitu soalnya. Maka haram ketua tanggal 1 ketua puasa. Haram Pak. Bukan haram makan, haram puasa. Haram puasa. Kalau Bapak misalnya kolesterol tak nak makan hari itu, asal jangan niat puasa no problem. Minum aja. Itulah, minum pun sedikit. Ngapa tak makan? Aduh, pening. Tak makan apa-apa. Minum aja. Tak ada masalah, tapi jangan niatkan puasa. Kalau diniatkan puasa kena jitak gitu. Paham Pak ya? Nah itu ya. Jadi kita berobat tuh karena